Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Suryandani, Standbook A1 Q121071. Baik, dalam video ini saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah Bimbingan Konseling Pribadi dan Sosial yang berjudul Tugas Perkembangan Pribadi Individu. Baik, saya lanjut saja. Yang pertama, mengklasifikasi tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Menurut Harlock 2003, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami pubertas atau akhir balik atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Menurut Hafiz Gurs dalam Harlock 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umur 6-12 tahun yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan pada periode ini. Pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Anak laki-laki aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak wanita. Baik laki-laki dan wanita senang bermain dalam kelompok. Makin tinggi kelas anak atau usia anak, makin jelas ciri khas permainan mereka. Implikasinya terhadap sekolah adalah bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu mencapai tugas perkembangan ini secara optimal. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik untuk mengoptimalkan pencapaian tugas. A. Merencanakan dengan serius pemberian kesempatan-kesempatan kepada anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik atau bermain. B. Dalam belajar membatasi gerakan-gerakan anak secara ketat, tidaklah pantas dibandingkan tuntutan tugas perkembangan mereka. C. Usaha dan serius dalam menanggulangi gangguan perkembangan fisik anak sangat diharapkan dari sekolah. Anak-anak yang sakit harus diobati atas perkara sekolah. Selanjutnya yang kedua, belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, kebersihan, dan kebersihan diri. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Pada usia dan 10 tahun, anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai wanita, demikian juga halnya anak pria. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung karena kemampuan berpikirnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Selanjutnya yang keenam, belajar mengembangkan konsep agama, ilmu, pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak menurut Harlock dari perspektif psikologi perkembangan. Yang pertama, menyulitkan. Menurut Harlock, masa ini merupakan masa anak tidak mau lagi menuruti perintah. Yang kedua, tidak rapi. Para ibu seringkali pusing melihat betapa kamar anak yang semula disiapkan dengan rapi bisa berubah begitu cepat menjadi kapal pecah dengan barang berserakan di sana-sini. Yang ketiga, bertengkar. Bila terdapat lebih dari satu anak dalam keluarga dan salah satunya adalah dalam masa kanak-kanak akhir ini, maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi, terutama pertengkaran verbal. Yang keempat, kritis. Bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Dan perubahan sosial. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kanak-kanakan
serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock adalah yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks di usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Ciri-ciri pada masa remaja. Yang pertama, suka membantah atau menentang ataupun menolak atau memberontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Dan yang kelima, banyak kemauannya. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati dirinya. Yang kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Sebelumnya, dewasa dini atau muda adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri pada masa dewasa awal. Identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental egonya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Erikson dalam Mons Knors dan Haditono mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan dewasa muda. Yang pertama, usia reproduktif atau reproductive age. Masa dewasa adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga, tetapi masa ini bisa ditunda dengan beberapa alasan. Yang kedua, usia menetapkan letak kedudukan atau setting down age. Dengan penetapan kedudukan, seseorang berkembang pola hidupnya secara individual yang mana dapat menjadi ciri khas seseorang sampai akhir hayat. Selanjutnya, C. Usia banyak masalah atau problem age. Masa ini adalah masa yang penuh dengan masalah. Jika seseorang tidak siap memasuki tahap ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan dewasa dini. Optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Menurut Havigers telah mengemukakan rumusan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, memilih bergaul atau sebagai calon suami atau istri. Setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologi seksual sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. B. Belajar hidup bersama dengan suami istri. Dalam pernikahannya, dia akan saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling menerima kekurangan dan saling bantu-membantu membangun rumah tangga. Terkadang terdapat batu sandungan yang tidak bisa dilewati, sehingga berakibat pada perceraian. Selanjutnya C. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Masa dewasa yang memiliki rentang waktu sekitar 20 tahun sampai 40 dianggap sebagai rentang yang cukup panjang. Selanjutnya C. Masalah perkembangan pada dewasa dini dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Dewasa adalah awal masa transisi dan remaja yang terhura-hura ke masa yang menuntut tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Masalah-masalah itu antara lain yang pertama, A. Menentukan identitas dari ideal versus kekaburan identitas. Dewasa muda merupakan kelanjutan dari masa remaja. Penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. B. Kemandirian versus tidak mandiri.
Yang ketiga C. Sukses meniti ke jenjang pendidikan dan karir versus gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. D. Menikah versus tidak menikah, lambat menikah. E. Hubungan sosial yang sehat dan versus menarik diri. Saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.